Adventure yang biasa mungkin bakal cuma menggunakan sebuah cerita petualangan yang seru untuk disajikan kepada para penontonnya. Nah, tapi untuk yang bakal gue kasih di list film kali ini bakal ada dalam sebuah adventure gabungan, yaitu antara dunia nyata dan juga dunia kartun. Yo, welcome back to the Next Cinema Channel, masih bersama gue Ari yang bakal memberikan kalian sebuah rekomendasi dari adventure yang cukup menarik. So, buat kalian yang suka dengan konten-konten list rekomendasi film seperti ini dan pengen tahu updatean film-film terbaru, tentunya bisa kalian subscribe aja channel ini. Dan gak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai list filmnya. Kalian pasti udah gak asing lagi ya sama karakter landak yang cepat dan juga lucu. Yap, karakter yang biasa kita kenal di game-game Sega-nya ini bakal dibuatkan sebuah movie yang menarik dan juga unik. Sonic the Hedgehog mengisahkan tentang sebuah petualangan Sonic saat ia belajar tentang semua kehidupan di bumi. Ia bersama sahabat barunya bernama Tom Wachowski bersatu untuk menghentikan dokter jahat bernama Dr. Robotnik yang ingin menangkap Sonic dan menggunakan kekuatan istimewanya itu untuk menguasai dunia. Untuk penggemar sebuah game saga di tahun 2000-an seperti gua ini mungkin udah familiar banget ya dengan karakter Sonic yang satu ini. By the way, gue dulu pertama kali main gamenya ini di PS2 yang entah judulnya apa, gue lupa. Tapi gamenya itu emang seru banget, men. Nah, karakter ikonik ini bakal dibuatkan movie-nya dengan cerita yang juga menarik dengan di gamenya itu. So, para penontonnya juga bakal dibuat nostalgia pada saat nonton filmnya ini kok. Suara dari karakter ikonik Sonic bakal diisi oleh voice over yang juga bukan main famousnya. Ada nama Ben Schwartz yang juga namanya ini udah sangat terkenal di dunia voice over, dan juga lawan mainnya yaitu James Marsden dengan gaya lucu dan juga menarik. Bukan cuma itu, ada satu nama lagi yang sangat bikin gempar para penggemar film ini, yakni Jim Carrey yang berperan sebagai Dr. Eggman dengan menjadi antagonis di film ini. Mereka bertiga bakal bikin kalian ketawa sekaligus terkesan. Sonic the Hedgehog ini tayang perdana pada 14 Februari tahun 2020 dengan rating yang cukup rata-rata dalam film terkenal di IMDb sebesar 6,5 dan divoting lebih dari 114.000 penggemar Sonic dan masih safe dalam label PG-13. Kelinci-kelinci pasca di film ini bakal bisa menghibur kalian dengan sepanjang 2 jam filmnya diputar. Dan bukan cuma itu, dengan petualangan yang seru, film ini cocok banget ditonton pada saat weekend di rumah. Hop mengisahkan tentang kisah hidup dari seorang pria bernama Fred yang punya kebiasaan yang selalu terulang dan tak pernah menjalani hidupnya secara serius. Suatu hari ia tak sengaja melukai seekor kelinci pasca dan tanpa pikir panjang ia pun merawat dan memelihara kelinci itu. Tanpa sadar, konflik dari mereka berdua pun dimulai dengan pikiran yang tak sejalan. Ini adalah sebuah film yang memang udah lama diproduksi oleh Universal Pictures dan tentu mendapatkan sentimen positif dari para penontonnya pada saat premier filmnya ditayangkan. Kisahnya ini bakal bikin sedikit unik dari yang lain, tapi bakal menggunakan formula yang sama, yakni dalam sebuah petualangan seru dari semacam hewan kartun yang lucu dan juga real manusia yang juga menarik. Kedua dari lakon ini bakal memanjakan para penontonnya, apalagi bakal diisi oleh para pemeran yang masih sama seperti di Sonic the Hedgehog sebelumnya, yakni ada James Marsden sebagai Fred O'Hare dan Russell Brand menjadi kelinci paskanya yang begitu lucu. Well, gue yakin kalian gak bakal dibuat bosan dengan kelakuan dari para karakter dan ceritanya ini. Hop sendiri telah tayang perdana pada 1 April tahun 2011, tapi sayang untuk ratingnya sendiri masih di bawah rata-rata situs IMDb sebesar 5,4 dengan di-vote lebih dari 33.000 pengguna akun dan stay berlabel PG. Kalian pernah nonton animasi serial Pokemon atau pernah main gamenya yang hype itu? Kalau yang jawab pernah, berarti kalian udah gak asing banget sama film gabungan dari dunia nyata dan kartun yang satu ini. Pokemon Detective Pikachu dalam universe seri film ini bakal punya cerita yang berbeda dari series utamanya, yaitu berkisah pada seorang salesman asuransi bernama Tim Goodman yang telah mengetahui ayahnya bernama Henry telah meninggal ketika sedang menyelidiki sebuah kasus misterius. Oleh sebab itu, Tim mulai merencanakan sebuah perjalanan menuju Rhyme City bersama Pikachu untuk mengumpulkan aset Harry yang telah hilang dan mengungkapkan kisah yang telah lama tiada.
Yap, ini adalah sebuah film yang sangat-sangat famous banget di penayangan pada awal waktu itu. Dengan menggandeng nama besar seperti Pokemon, film ini bakal punya sebuah cerita menarik untuk kalian saksikan dan juga ikuti. Memang bakal beda dari cerita originalnya, tapi dalam kasus yang lain, film ini bakal menggunakan tema yang sama seperti di serial animasinya. Cerita uniknya ini berdasarkan dari sebuah arahan sang sutradara Rob Liefeld yang terkenal dengan film-film animasinya itu. Dan menurut gua sendiri, ya not bad lah ya. Selain itu, yang paling menonjol di film ini adalah sang mega bintang Ryan Reynolds dengan berhasil mengisi voice over di karakter Pikachu-nya. Setelah bakal didampingi oleh partnernya yaitu Justice Smith dengan memerankan karakter Tim Goodman yang juga sama lucunya. Overall ini bakal penuh dengan surprise dan juga jangan sampai kalian lewatkan. Pokemon Detektif Pikachu ini tayang 10 Mei tahun 2019 yang juga tentu mendapatkan tren positif dari para penontonnya dengan rating 6,6 di situs IMDb dalam voting 154.000 penggemar serta dalam rated film PG. Baru-baru ini dunia tengah digemparkan oleh sebuah fenomena penting dalam teknologi yang diberi nama Metaverse. Nah, untuk mengedukasi kalian apa itu Metaverse, gue punya film yang seru untuk kalian tonton di list ini. Ready Player One menceritakan tentang sebuah dunia virtual reality bernama Oasis yang di dalamnya penuh dengan kehidupan berjuta-juta avatar dari para penggunanya. Tapi sejak sang pendiri dunia Oasis meninggal, para player atau pengguna berbondong-bondong untuk mendapatkan sebuah reward dari quest mustahil yang tertanam di dalam telur berisi hak untuk mendapatkan dunia Oasis. Seperti yang gue bilang, kini para perusahaan teknologi di dunia nyata sedang meneliti apa itu dunia virtual yang biasa orang sebut dengan nama Metaverse. Nah, salah satunya yang dikembangkan ya seperti di film ini. Ceritanya ini memang cuma fiksi belaka, tapi kemungkinan besar dan yang lebih gilanya lagi, ada orang yang bilang 10 tahun dari sekarang kita bakal bisa menggunakan teknologi yang hampir mirip dengan film Ready Player One ini. Well, back to the filmnya yang mungkin hampir 80% filmnya ini menggunakan teknik CGI dan computing tingkat tinggi yang sangat smooth banget untuk kalian tonton. Gue sangat salut banget sih sama sang sutradara Steven Spielberg yang memang udah melegenda banget di bidang film-film science fiction seperti ini. Karakternya pun bakal nggak bisa dilupakan dengan dipimpin oleh Tay Sheridan sebagai Wade Waltz yang filmnya ini bisa lebih terasa realnya juga. So, buat kalian yang suka dengan film-film science fiction bisa coba tonton aja film ini. Ready Player One sendiri tayang perdana pada 29 Maret tahun 2018 dengan penuh reviewan positif dari penontonnya dan sukses mendapatkan rating tinggi sebesar 7,4 di IMDb dengan di-vote lebih dari 413.000 penggemar serta di label PG-13. Sukses dalam film pertamanya di tahun 1996, kisah ini bakal berlanjut dalam pertarungan bola basket di dunia yang baru dengan cerita yang lebih fresh dan juga animasi yang tentu bisa bikin kalian semua nostalgia. Space Jam: A New Legacy ini berkisah pada sang juara NBA dan legenda hidup dalam dunia basket bernama James Bourne yang membuka portal dunia virtual untuk menyelamatkan anaknya yang terjebak di sana. Petualangan epik pun dimulai dengan diawali dirinya bersama Bugs Bunny dan anggota Looney Tunes lainnya dalam sebuah turnamen bola basket yang juga megah. By the way, ini adalah film yang baru dan tentu masih underrated banget di tahun 2021 kemarin. Kisahnya ini bakal dibuat lebih menarik lagi dengan menggandeng sang aktor dan juga atlet legend seperti James Bourne bakal main dengan menjadi karakter utamanya. Tentu bukan cuma dia aja yang terlihat tampil menonjol di film ini, tapi para karakter Looney Tunes dengan berbentuk kartunnya pun bakal bikin kalian terhibur. Filmnya ini cocok banget untuk kalian tonton pada saat kumpul bareng keluarga ya. Space Jam: A New Legacy tayang pada 15 Juli tahun 2021 dengan rating yang mungkin bakal dibuat rata-rata sebesar 4,4 di situs IMDb dalam sebuah voting fans di 64.000 penggemar dan tentu bakal dalam label PG. Mungkin cuma segitu aja list rekomendasi 5 film adventure gabungan antara dunia nyata dan kartun versi dari gua kali ini. Jika kalian suka dengan konten yang gue berikan, make sure buat kalian like video ini ya. Dan juga support terus channel ini dengan cara subscribe dan juga share video-videonya. So, gue pamit undur diri, see you the next film.